Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Buat kalian, kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor berjudul Teman di Bawah Lantai. Selamat menyimak kalau kalian masih berani. Setiap rumah memiliki cerita, dan beberapa cerita lebih gelap dari yang lain. Rumah keluarga Bima dan Rina yang baru saja mereka beli di pinggir kota tampak biasa saja dari luar. Sebuah rumah tua dengan pekarangan luas, sempurna untuk tempat tumbuh kembang putri sematawayang mereka, Lala yang baru berusia 5 tahun. Namun tidak ada yang tahu, di bawah lantai kayu ruang tamu yang berderit, ada sebuah rahasia yang telah terkubur lama, menunggu untuk ditemukan. Lala adalah anak yang periang dan imajinatif. Ia sering terlihat berbicara sendiri, tertawa, dan bermain seolah-olah ada orang lain bersamanya. Awalnya, Bima dan Rina menganggapnya sebagai bagian dari dunia fantasi anak-anak. Namun, ketika Lala mulai menggambar, detail dari teman bermainnya itu mulai menimbulkan keraguan. Mereka tidak tahu bahwa imajinasi Lala jauh lebih gelap dari yang mereka duga. Dan teman yang ia maksud bukanlah teman khayalan biasa. Itu adalah sebuah jiwa yang terperangkap, sebuah kehadiran yang menunggu untuk dibebaskan, atau mungkin untuk menarik Lala ke dunianya. Keluarga kecil Bima dan Rina baru saja pindah ke rumah baru mereka di pinggir kota. Rumah itu adalah sebuah rumah tua dengan arsitektur klasik yang menawan. Namun, memiliki lantai kayu yang sesekali berderit saat diinjak, seolah-olah mengeluh di setiap langkah. Meskipun demikian, putri sematawayang mereka, Lala yang berusia 5 tahun, segera betah dan menemukan dunianya sendiri di sana. Lala adalah anak yang sangat ceria, penuh imajinasi, dan seringkali terlihat bermain sendiri di ruang tamu, berbicara dan tertawa seolah ada teman imajiner di sampingnya. "Lala, lagi main sama siapa, Nak?" tanya Rina suatu sore, mengamati putrinya yang asik tertawa sendiri sambil menggambar di buku gambarnya. Suara tawa Lala begitu renyah, memenuhi ruangan yang luas itu. "Sama Rio, Bu," jawab Lala polos, tanpa mengalihkan pandangannya dari kertas. Jari jemarinya yang mungil dengan lincah menggoreskan pensil warna. "Rio baik sekali, Bu. Dia suka main petak umpet sama Lala." Bima dan Rina hanya tersenyum maklum. Mereka tahu Lala memiliki imajinasi yang sangat kuat, hal yang lumrah pada anak seusianya. Namun beberapa hari kemudian, Lala mulai menggambar teman imajinernya itu. Ada yang aneh dari gambar-gambar Rio. Hampir di setiap gambar Rio selalu digambar dengan warna-warna pucat, seolah tidak memiliki rona kehidupan. Ekspresi wajahnya tanpa ekspresi jelas, dan yang paling mencolok ia selalu terlihat mengintip dari bawah sebuah garis lurus yang seolah-olah adalah representasi lantai. Suatu sore, Bima menghampiri Lala yang sedang serius menggambar. "Ini Rio lagi ngapain, Nak?" tanya Bima, menunjuk gambar Rio yang tampak mengintip dari bawah lantai. Hanya terlihat bagian atas kepalanya dan matanya yang cekung. "Rio main petak umpet, Ayah. Dia suka ngumpet di bawah lantai, terus ngintip Lala dari sana," jawab Lala sambil tertawa kecil. Suara tawanya kini sedikit bernada misterius. "Rio tidak bisa keluar, Ayah. Kan pintunya dikunci." Bima dan Rina saling pandang. Ada sedikit rasa tidak nyaman yang merayap di benak mereka. "Di bawah lantai? Maksudnya di mana, sayang?" tanya Rina lagi, mencoba mencari tahu lebih detail.
hatinya mulai dipenuhi firasat aneh. Lala menunjuk lantai kayu ruang tamu yang sudah tua itu. "Di sini, Bu. Rio tinggalnya di bawah sini." Ia lalu mengetuk-ngetuk lantai itu dengan jari mungilnya persis di area di mana derit kayu sering terdengar. Malam itu, setelah Lala sudah tidur pulas di kamarnya, Rina dan Bima membicarakan hal itu di ruang keluarga. "Aneh ya, Mas. Lala kok bilangnya Rio tinggal di bawah lantai?" kata Rina. Suaranya sedikit condong khawatir. "Rumah ini kan lantai kayu semua. Di bawahnya cuma pondasi kan? Mungkin dia cuma asal bicara, Bu. Namanya juga anak-anak. Imajinasinya kan tinggi," jawab Bima, mencoba bersikap rasional dan menenangkan Rina serta dirinya sendiri. Namun, dalam hati kecilnya, ia tidak bisa mengabaikan rasa geli yang timbul, terutama karena derit lantai kayu di ruang tamu terkadang terdengar seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Bukan sekedar suara gesekan papan tua, melainkan seperti langkah kaki kecil yang samar. Kegelisahan mulai menyelimuti, sebuah awal dari kengerian yang akan segera terungkap. Sejak percakapan tentang Rio yang tinggal di bawah lantai, Bima dan Rina mulai memperhatikan Lala dan interaksinya dengan teman khayalannya. Mereka sering melihat Lala bermain di ruang tamu, tepat di atas area lantai yang sering berderit. Lala akan menunduk, berbicara pada lantai seolah ada seseorang di baliknya, lalu tertawa riang sendiri. Kadang, ia akan tiba-tiba berhenti bermain, mendengarkan sesuatu dengan seksama, lalu mengangguk-angguk seolah Rio sedang memberitahunya sesuatu yang penting. "Rio bilang, Lala harus hati-hati, Bu. Nanti ada orang jahat," kata Lala suatu pagi tanpa diminta. Matanya memancarkan keseriusan yang tidak biasa untuk anak seusianya. Meskipun terdengar seperti imajinasi anak-anak, ada hal lain yang mulai mengganggu Bima dan Rina. Setiap malam, terutama saat dini hari ketika seluruh rumah dan lingkungan sekitar tenggelam dalam keheningan, mereka sering mendengar derit lantai kayu dari ruang tamu. Derit itu tidak seperti derit biasa yang disebabkan oleh injakan atau pergeseran furniture. Lebih seperti suara gesekan pelan dan berulang, seolah ada yang bergerak pelan namun konstan di bawah sana, menciptakan irama aneh yang menusuk kesunyian. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun oleh suara bisikan lirih dari arah ruang tamu. Jantungnya berdebar pelan. Itu bukan suara Lala yang bisa mengigo dalam tidur. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, namun sangat pelan dan penuh kesedihan, seolah sedang menangis tertahan atau merintih. Rina segera membangunkan Bima, menyentuh lengannya dengan tergesa. "Mas, dengar itu tidak?" bisik Rina, cemas, matanya membesar karena ketakutan. Bima yang terbangun dari tidur ikut mendengarkan. Ya, suara itu jelas. Sebuah bisikan yang tidak jelas kata-katanya, namun mengandung nada kesedihan yang mendalam. Suara itu berasal dari bawah, dari arah lantai ruang tamu tepat di area yang Lala tunjuk. "Itu suara Lala?" tanya Bima, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah putrinya. "Bukan, Mas, kan Lala tidurnya di kamar sebelah," jawab Rina. Suaranya bergetar. "Ini suara lain, seperti anak kecil yang menangis." Mereka berdua bangkit perlahan dari ranjang, berjalan mengendap-endap menuju ruang tamu. Semakin dekat, bisikan itu semakin jelas dan kini diselingi dengan suara ketukan-ketukan kecil dan ritmis dari bawah lantai, seperti orang mengetuk dari dalam, mencoba menarik perhatian. Tok 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 tok, tok 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 tok. Bima dan Rina saling pandang dalam remang-remang cahaya malam yang masuk dari jendela. Wajah mereka pucat pasi,
terpampang jelas rasa takut yang mendalam. Ketukan itu terdengar begitu putus asa, seolah ada yang meminta pertolongan terperangkap di bawah sana. Mereka tahu itu bukan sekedar derit kayu biasa atau imajinasi. Ada sesuatu di bawah lantai itu. Sesuatu yang terperangkap dan entah bagaimana berhubungan dengan teman Lala yang bernama Rio. Kejadian, bisikan, dan ketukan misterius yang berasal dari bawah lantai semakin hari membuat Bima dan Rina gelisah tidak terkendali. Tidur mereka tidak lagi nyenyak, dan suasana di rumah terasa semakin mencekam. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan perkataan polos Lala tentang Rio yang tinggal di bawah lantai sebagai sekedar imajinasi anak-anak. Pikiran mereka terus mencari penjelasan rasional untuk fenomena aneh ini. Mungkin ada pipa air yang bocor di bawah sana, usul Bima. Atau mungkin hewan pengerat besar yang bersarang, timpal Rina. Untuk mencari jawaban, Bima bahkan mencoba memanggil tukang ledeng dan petugas pengusir hama. Tukang ledeng datang, memeriksa setiap sudut pipa di bawah rumah dengan seksama. Namun ia menggelengkan kepala. "Pipa aman, Pak. Tidak ada kebocoran sama sekali," katanya. Kemudian petugas pengusir hama juga datang dengan peralatan lengkap, menyisir setiap celah dan sudut di bawah lantai. Namun tidak menemukan jejak hewan pengerat, bahkan kotoran tikus sekalipun. Rina yang sudah frustasi mencoba meyakinkan petugas itu. "Tapi suara itu nyata, Pak. Kami mendengarnya setiap malam, bisikan dan ketukan itu," tegasnya. Suaranya syarat kecemasan. Petugas itu hanya mengangkat bahu, acuh tidak acuh. "Mungkin cuma perasaan ibu atau efek rumah tua yang memang sering berbunyi. Maklum, rumah lama." Ia berlalu begitu saja meninggalkan Bima dan Rina dengan kebingungan dan ketakutan yang tidak terjawab. Meskipun orang lain menganggapnya delusi, Bima dan Rina tidak bisa mengabaikan apa yang mereka dengar dan rasakan. Terlebih lagi, Lala semakin sering berbicara dengan Rio. Ia tidak hanya bermain, tapi seolah terlibat dalam percakapan serius. Ia bahkan pernah dengan mata berbinar dan penuh harap meminta Bima untuk membukakan pintu Rio, agar temannya itu bisa keluar dari tempat persembunyiannya. "Ayah, Rio kedinginan di bawah," pinta Lala polos suatu pagi sambil menunjuk lantai ruang tamu dengan jari mungilnya. "Dia mau keluar. Ayah bisa bantu Rio. Dia bilang gelap sekali di sana." Nada suaranya begitu tulus, membuat hati Bima dan Rina pilu. Wajah Bima dan Rina semakin pucat pasi mendengar permintaan Lala. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih melampaui logika. Perasaan cemas yang awalnya samar kini berubah menjadi ketakutan yang mencekik. Mereka mulai mengurangi waktu mereka di ruang tamu. Bahkan sebisa mungkin tidak menginjak bagian lantai yang sering berderit dan mengeluarkan suara aneh. Mereka merasa terdesak, terperangkap di rumah mereka sendiri. Suatu malam, saat mereka sedang menonton televisi di ruang keluarga, tiba-tiba listrik padam. Seluruh rumah menjadi gelap gulita, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Hanya ada cahaya rembulan yang samar-samar menembus celah jendela menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan. Di tengah kegelapan dan keheningan yang absolut, mereka kembali mendengar suara itu. Bukan hanya bisikan dan ketukan yang samar, tapi kali ini sebuah rintihan panjang yang pilu. Terdengar sangat dekat dan jelas dari bawah lantai ruang tamu. Rintihan itu begitu menyayat hati, persis seperti suara anak kecil yang kesakitan atau ketakutan yang luar biasa. Sebuah suara parau dan lemah terucap dari balik lantai. Rina spontan memeluk Lala yang sedang tidur di pangkuannya, mendekapnya erat, seolah ingin melindunginya dari bahaya tidak kasat mata. Bima dengan tangan gemetar
meraih ponselnya dan segera menyalakan senter. Sorot cahaya itu jatuh tepat ke lantai ruang tamu yang gelap, menyorot papan-papan kayu yang menyimpan rahasia. Ketukan dan rintihan itu semakin keras, semakin putus asa, seolah ada yang mencoba keluar dengan sekuat tenaga memohon pertolongan. "Kita harus melakukan sesuatu, Mas," bisik Rina. Suaranya bergetar hebat. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak tahan lagi. Kita tidak bisa terus begini." Bima mengangguk. Ia tahu Rina benar. Mereka harus bertindak sebelum teror di bawah lantai itu merenggut lebih banyak dari kewarasan mereka. Ketakutan yang tidak tertahankan akhirnya membuat Bima dan Rina mengambil keputusan drastis. Mereka tidak bisa lagi hidup berdampingan dengan teror tidak terlihat ini, yang setiap malam mengikis kewarasan mereka dan yang terpenting, demi ketenangan Lala. Pagi harinya, tanpa menunda lagi, Bima segera menghubungi Pak Dede, seorang tukang bangunan kenalan lamanya yang sangat ia percaya. "Mas Dede, saya mau renovasi lantai ruang tamu," kata Bima melalui telepon. Suaranya sedikit tegang dan tercekat. "Bisa tolong dibongkar semua lantai kayunya? Saya mau ganti keramik total." Pak Dede yang dikenal ramah dan lugas sedikit terkejut. "Tumben Pak Bima, padahal kayunya masih bagus loh. Sudah dilapisi pernis juga. Kenapa mau dibongkar semua?" tanyanya dengan nada bingung. Bima menarik nafas dalam-dalam, berusaha terdengar setenang mungkin. Ia tidak berani menceritakan alasan sebenarnya. "Ada beberapa bagian yang lapuk, Pak. Terus juga kami merasa kurang nyaman saja dengan lantai kayu. Sekalian saja diganti total biar lebih modern," jawab Bima beralasan. Berharap Pak Dede tidak bertanya lebih jauh. "Bagaimana Pak Dede? Bisa dimulai secepatnya?" "Oh, begitu. Bisa Pak Bima. Minggu depan saya dan tim bisa mulai," jawab Pak Dede. Beberapa hari kemudian, proses pembongkaran pun dimulai. Suara palu dan gergaji yang memekakkan telinga memenuhi seluruh sudut rumah. Lantai-lantai kayu yang selama ini menjadi saksi bisu misteri itu mulai diungkit satu persatu. Lala, yang biasanya ceria dan bersemangat, tampak murung dan gelisah sejak pagi. Ia mendekati Bima, matanya berkaca-kaca. "Ayah, kenapa Rio mau diusir?" tanyanya dengan suara bergetar, menunjuk ke arah ruang tamu yang sedang dibongkar. "Dia kan teman Lala." Bima segera memeluk putrinya erat, mencium keningnya. "Tidak sayang, kita cuma mau memperbaiki rumah, biar lebih bagus kok. Rio tidak diusir, nanti Rio bisa main lagi sama Lala, tapi di tempat yang lebih bersih dan nyaman ya." Ia berusaha menenangkan Lala, meskipun hatinya sendiri penuh kecemasan dan ketakutan akan apa yang mungkin akan mereka temukan. Saat para pekerja membongkar papan-papan kayu di area yang sering berderit dan menjadi pusat suara-suara aneh, sebuah bau apek dan lembab yang aneh, seperti bau tanah bercampur sesuatu yang basi, langsung menyeruak dengan kuat. Bau itu begitu menyengat hingga membuat para pekerja spontan menutup hidung. "Bau apa ini Pak Bima?" tanya salah satu pekerja, wajahnya menunjuk ketidaknyamanan. Bima hanya menggelengkan kepala. Jantungnya berdebar kencang memukul-mukul dadanya. Ia tahu saatnya akan tiba. Firasatnya mengatakan mereka sudah dekat. Setelah beberapa papan kayu diangkat dengan paksa, sorot senter salah seorang pekerja jatuh ke bawah, ke ruang kosong di antara pondasi rumah yang biasanya gelap dan tertutup rapat. Sebuah penemuan yang membuat semua orang terdiam. Di sana, tergulung di bawah tumpukan tanah dan sedikit puing, terbaringlah sebuah kerangka kecil. Ukurannya jelas menunjukkan itu adalah kerangka anak kecil. Posisinya meringkuk,
seolah sedang tidur atau meringkuk ketakutan dan kedinginan. Di dekat kerangka itu berserakan beberapa kelereng yang kusam dan sebuah boneka kain lusuh yang sudah usang dan kotor. Terlihat usianya sudah sangat lama. Para pekerja terperangah. Mereka sontak mundur beberapa langkah, wajah mereka memucat pasi. Beberapa bahkan tanpa ingin muntah. Bima dan Rina yang menyaksikan dari kejauhan dengan nafas tertahan langsung terpaku di tempat. Rasa dingin yang luar biasa menjalari tulang mereka. Lebih dingin dari hawa dingin mistis yang selama ini mereka rasakan. Astaga, bisik Rina. Tangannya refleks menutup mulut. Matanya dipenuhi air mata yang mulai menetes. Bima mendekat dengan langkah gemetar. Tubuhnya terasa berat. Ia melihat kerangka itu dengan pandangan tidak percaya. Lalu pandangannya jatuh pada kelereng-kelereng dan boneka kain di dekatnya. Itu adalah mainan anak-anak. Kerangka itu adalah Rio. Sosok yang selama ini bermain dan berkomunikasi dengan putri mereka. Sebuah kebenaran yang mengerikan telah terungkap di bawah lantai rumah mereka. Penemuan kerangka anak kecil di bawah lantai rumah itu mengguncang seluruh keluarga Bima dan Rina, dan juga desa kecil tempat mereka tinggal. Polisi segera dipanggil, dan penyelidikan pun dimulai. Kerangka itu diidentifikasi sebagai milik seorang anak laki-laki bernama Rio yang dilaporkan hilang puluhan tahun lalu. Tidak lama setelah rumah itu dibangun, kisah-kisah lama mulai bermunculan tentang keluarga pemilik rumah pertama yang mendadak pindah tanpa alasan jelas, dan desas-desus tentang anak mereka yang hilang secara misterius. Jenazah Rio akhirnya dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Setelah kejadian itu, suara dari lantai, bisikan, dan ketukan dari bawah lantai tidak pernah lagi terdengar. Keheningan yang normal kembali menyelimuti rumah itu. Lantai ruang tamu diganti total dengan keramik baru, menghilangkan semua jejak masa lalu yang kelam. Lala, anehnya, tampak lebih tenang setelah Rio keluar. Ia tidak lagi berbicara dengan teman imajinernya itu. Ketika ditanya tentang Rio, ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Rio sudah pulang, Ayah. Dia sudah tidak kedinginan lagi." Bima dan Rina tidak pernah bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi. Setiap kali mereka menginjak lantai ruang tamu, bayangan kerangka kecil itu akan melintas di benak mereka. Mereka sadar, rumah yang mereka beli menyimpan sebuah kisah tragis. Pengalaman itu mengubah pandangan mereka tentang dunia. Mereka yang tadinya rasional dan skeptis, kini percaya bahwa ada jiwa-jiwa yang terperangkap yang membutuhkan pertolongan. Mereka belajar bahwa terkadang yang disebut imajinasi anak-anak bisa jadi adalah sebuah jendela ke dunia yang tidak terlihat. Sebuah jembatan antara yang hidup dan yang telah tiada. Rumah itu kini terasa damai. Namun kedamaian itu dibangun di atas sebuah rahasia yang mengerikan. Sebuah pengingat abadi akan teman di bawah lantai yang akhirnya menemukan ketenangan. Kampung Pocong, sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis, akan Mimin bawakan buat kalian semua, teman-teman subscriber setia channel spesial horor. Langsung saja, selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Handoko adalah potret pekerja keras di desa tepi. Setiap malam, tidak peduli hujan atau badai, ia menaiki mobil pickup tuanya yang setia, mengangkut berkarung-karung sayuran segar hasil panen petani lokal. Tujuannya satu, pasar sayur induk di kota kecamatan, tempat ia akan menjajakan dagangannya hingga subuh menjelang. Rutinitas itu sudah ia lakoni selama 3 tahun terakhir.
sebuah jalur yang sudah hafal di luar kepala. Jalanan hutan yang sepi dan gelap menjadi pemandangan biasa baginya. Tidak pernah ada kejadian aneh, tidak pernah ada gangguan. Hanya suara mesin mobil dan desiran angin malam yang menjadi teman setianya. Namun, malam itu berbeda. Sejak sore, perasaan Handoko sudah tidak enak. Hawa dingin yang menusuk, aroma tanah basah bercampur melati yang samar, dan suara burung hantu yang terus bersahutan. Seolah menjadi pertanda. Ia mencoba menepisnya, menganggapnya hanya kelelahan biasa. Tapi saat pickup tuanya memasuki jalanan hutan yang gelap, Handoko menyadari bahwa malam itu ia tidak sendirian. Ia akan dibawa ke sebuah tempat yang seharusnya tidak pernah ada. Sebuah perkampungan yang hanya dihuni oleh mereka yang telah tiada. Sebuah kampung pocong yang menanti jiwa-jiwa tersesat. Malam itu, pukul 11 tepat, Handoko memanaskan mesin pickup tuanya. Karung-karung berisi bayam, kangkung, wortel, dan cabai sudah tertata rapi di bak belakang. Aroma sayuran segar memenuhi udara, berpadu dengan bau bensin dan oli mesin. Istrinya, Bu Siti, mengantar sampai depan pintu dengan raut wajah khawatir yang tidak bisa ia sembunyikan. "Hati-hati, Pak," pesan Bu Siti, suaranya pelan. "Perasaanku tidak enak malam ini. Bawa doa yang banyak ya." Handoko tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. "Sudah biasa, Bu. Jangan khawatir. Ini sudah jadi jalan rezekiku. Nanti pulang bawa uang banyak." Ia melambaikan tangan, lalu menginjak pedal gas. Pickup tua itu melaju perlahan meninggalkan keramaian kampung menuju jalanan sepi yang akan mengantarnya ke jalan hutan. Udara malam terasa dingin. Namun Handoko sudah terbiasa. Jendela mobil ia buka sedikit membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Ketika mobilnya memasuki jalan hutan, suasana langsung berubah. Pohon-pohon besar dan rapat di sisi kanan dan kiri jalan membentuk terowongan gelap, hanya diterangi oleh lampu sorot pikapnya. Suara jangkrik bersahutan menciptakan irama monoton yang menenangkan. Handoko menyetel radio mencari siaran dangdut kesukaannya. Namun, beberapa menit kemudian, ia menyadari ada yang aneh. Jalanan yang seharusnya lurus dan familiar kini terasa asing. Beberapa pohon yang biasanya menjadi penanda, seperti pohon beringin kembar atau pohon randu besar, tidak terlihat di tempatnya. Aspal jalanan juga terasa lebih kasar seolah ia melewati jalan yang berbeda. Aneh, gumam Handoko pada dirinya sendiri. Perasaan aku lewat sini setiap malam. Ia mencoba menepis pikiran itu, menganggapnya hanya kelelahan. Ia terus mengemudi, namun semakin ia melaju semakin ia merasa bingung. Jalanan itu terus berbelok dan berputar-putar seolah tidak ada ujungnya. Beberapa kali, ia merasa melewati pohon yang sama dengan ranting yang tumbuh melintang atau bekas goresan di batangnya. Bau tanah basah yang sangat pekat tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan aroma melati yang dingin dan menusuk. Bau itu begitu kuat hingga membuat Handoko mengenyitkan dahi. Ia melihat keluar jendela. Tidak ada genangan air, tidak ada tanda-tanda hujan baru. Tapi bau itu terus menyengat. Kemudian ia mendengar bisikan-bisikan lirih dari balik pepohonan. Samar-samar namun terdengar jelas seperti suara kerumunan orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bisikan itu terdengar seperti desisan, membuat bulu kuduknya merinding. "Siapa di sana?" teriak Handoko mencoba mencari sumber suara.
Ia menyorotkan lampu senter ke arah pepohonan, namun tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan bayangan yang menari. Handoko mempercepat laju mobilnya. Ia mencoba mencari jalan keluar dari hutan yang terasa seperti labirin ini. Ia yakin ia sudah tersesat. Padahal ia sudah hafal jalan ini di luar kepala. Ini bukan hal yang wajar. Jantungnya berdebar kencang. Perasaan tidak enak yang dirasakan istrinya mulai terasa nyata. Tiba-tiba, lampu depan pikapnya menyorot sesuatu di tengah jalan. Sebuah Nissan tua yang ditumbuhi lumut, persis di tengah jalan. Seperti penanda jalan yang tidak seharusnya ada. Handoko sontak menginjak rem. Mobilnya berhenti mendadak. Ia menatap Nissan itu dengan ngeri. Bagaimana bisa ada Nissan di tengah jalan seperti ini? Dari balik Nissan itu, ia melihatnya, sosok putih yang samar-samar seperti bayangan yang melayang. Handoko merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia tahu ia telah masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekedar tersesat. Nissan di tengah jalan itu membuat Handoko merinding. Ia memundurkan pikapnya perlahan mencoba berbalik arah. Namun, setiap kali ia mencoba berbelok, setir mobilnya terasa berat seperti ada yang menahannya. Lampu depan pikapnya juga mulai berkedip-kedip seolah kekurangan daya, meskipun mesinnya masih menyala. Bau tanah basah bercampur melati semakin kuat memenuhi kabin mobil. Bisikan-bisikan lirih dari pepohonan semakin jelas. Ini terdengar seperti paduan suara yang tidak beraturan. Namun, ada nada memanggil yang aneh. Apa yang terjadi ini? Gumam Handoko. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mencoba menyalakan lampu jauh, namun cahaya yang keluar redup tidak mampu menembus pekatnya kegelapan di sekelilingnya. Tiba-tiba, dari arah depan, muncul sebuah kabut tebal yang aneh. Kabut itu tidak seperti kabut biasa, melainkan berwarna sedikit keunguan dan bergerak sangat cepat, menyelimuti seluruh jalanan di depannya. Handoko tidak bisa melihat apa-apa. Ia menginjak rem lagi, panik. Ia tidak berani melaju dalam kabut setebal itu. Namun, ia merasakan ada kekuatan tidak terlihat yang mendorong mobilnya maju. Pikapnya bergerak perlahan menembus kabut. Saat mobilnya menembus kabut, Handoko melihatnya. Sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Kabut itu seolah menjadi sebuah gerbang tidak terlihat yang membawanya ke dimensi lain. Di depan matanya terhampar sebuah perkampungan tua yang sepi dan gelap. Rumah-rumah di sana terbuat dari kayu lapuk dengan atap yang bocor dan jendela-jendela yang pecah. Tidak ada lampu, tidak ada suara kehidupan, hanya keheningan yang mencekam. Handoko tahu, ini bukan kampung yang pernah ia kenal. Ini adalah kampung misterius yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan yang paling mengerikan, di tengah kampung itu, ia melihat puluhan nisan batu yang berserakan seperti kuburan massal. Bau kemenyan yang sangat pekat tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan aroma melati dan bau anyir yang samar. Handoko merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, dari balik rumah-rumah lapuk, muncul sosok-sosok putih yang berloncatan. Jumlahnya puluhan bergerak perlahan mendekat ke arah pikapnya. Mereka semua adalah pocong. Kain putihnya kusam dan kotor, dengan ikatan tali di kepala, leher, dan kakinya. Wajah mereka tidak terlihat jelas karena tertutup kain. Namun dua lubang mata yang gelap dan kosong menatap langsung ke arah pikap Handoko. Pocong-pocong itu tidak berteriak. Mereka hanya bergerak mendekat dengan cara melompat-lompat,
menciptakan suara gedebuk-gedebuk yang mengerikan di keheningan malam. Beberapa dari mereka berhenti tepat di depan pickup Handoko menatapnya tanpa ekspresi. Handoko memejamkan mata erat-erat. Ia mencoba membaca doa-doa yang ia tahu, namun otaknya terasa kosong. Ia merasa terjebak, terperangkap di antara puluhan pocong. Ia tahu ia telah memasuki kampung pocong. Tiba-tiba, salah satu pocong yang paling dekat dengan mobilnya menempelkan wajahnya ke kaca jendela pengemudi. Wajahnya yang terbalut kain putih, dengan mata kosong yang gelap menatap Handoko. Dari balik kafan, ia mendengar bisikan serak dan dingin. Datanglah. Bergabunglah. Kamu tersesat. Handoko berteriak histeris. Ia menginjak pedal gas sekuat tenaga, memutar setir mencoba melarikan diri. Pikapnya meraung mencoba bergerak maju. Namun ia merasa ada tangan-tangan tidak terlihat yang menahan mobilnya. Pocong-pocong itu mengelilingi mobilnya menghalangi setiap jalan keluar. Handoko tahu ia tidak bisa lari. Pickup Handoko terhenti di tengah kampung pocong. Mesinnya meraung, namun ban belakangnya terasa berat seperti ada yang menahannya. Pocong-pocong itu mengelilingi mobilnya. Jumlahnya tidak terhitung. Berjejer rapi mengelilingi pickupnya membatasi pandangan Handoko. Mereka hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong yang menusuk. Bau anyir dan melati busuk semakin kuat membuat kepala Handoko pening. Handoko mencoba berteriak, memanggil nama Tuhan. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menyalakan klakson, namun suara yang keluar hanya lengkingan lemah yang tidak berdaya. Ia merasa sangat putus asa. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan anak kecil yang sangat pilu. Dari arah belakang pikapnya, suara itu terdengar sangat dekat, seolah ada anak kecil yang menangis di antara karung-karung sayuran. Jantung Handoko langsung bergetar, berdebar. Ia menoleh ke belakang, namun hanya melihat kegelapan dan tumpukan sayur. Siapa itu? Bisik Handoko, suaranya bergetar. Tangisan itu mereda, lalu digantikan oleh tawa cekikikan anak kecil yang melengking, terdengar begitu dingin dan menyeramkan. Tawa itu seolah mengejeknya, mengelilinginya. Handoko merinding. Ia tahu ia tidak membawa anak kecil di bak belakang mobilnya. Salah satu pocong yang berada di sisi pengemudi yang paling dekat dengannya perlahan mengulurkan tangannya yang terbalut kain kafan menuju ke arah bak belakang pikapnya. Dari balik kain kafan ia mendengar bisikan serak dan dingin. Dia ingin bermain denganku. Darah Handoko berdesir dingin. Ia tahu pocong itu menunjukkan bahwa anak kecil yang tertawa itu adalah bagian dari mereka. Ia merasa takut, sangat takut. Ia memejamkan mata erat-erat, mencoba mengusir bayangan mengerikan itu. Namun bisikan-bisikan itu semakin kuat. Ini terdengar seperti paduan suara yang menggema di seluruh kampung. Tersesat. Kesepian. Kami menunggumu. Malam itu terasa sangat panjang. Handoko tidak tahu berapa lama ia terperangkap di sana. Ia hanya meringkuk di dalam mobilnya, memejamkan mata berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Ia merasakan
Hawa dingin yang menusuk dan sesekali ia merasa ada sentuhan dingin yang merayap di kaca jendela. Seolah ada yang mencoba masuk. Ia juga mendengar suara ketukan-ketukan pelan dari atap mobil seperti ada yang berjalan di atasnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari kampung ini. Ia hanya bisa pasrah menunggu pagi datang berharap cahaya matahari bisa mengusir mereka. Setelah malam yang terasa seperti keabadian, Handoko merasakan sedikit kehangatan di wajahnya. Ia perlahan membuka mata. Cahaya redup keemasan mulai menyelinap dari ufuk timur memecah kegelapan. Ia melihat ke sekeliling. Pocong-pocong yang tadi mengelilingi mobilnya kini sudah tidak ada. Kampung tua itu masih ada, namun tampak lebih samar seperti bayangan yang perlahan memudar. Aroma anyir dan melati busuk pun sudah menghilang, digantikan oleh aroma embun pagi yang segar. Dengan tangan gemetar, Handoko mencoba menghidupkan mesin mobilnya lagi. Kali ini mesinnya menyala tanpa masalah. Ia menginjak pedal gas. Pickup tuanya bergerak maju perlahan melewati rumah-rumah lapuk yang kini tampak semakin transparan. Ia melihat nisan-nisan di tengah kampung itu, namun kini terlihat seperti gundukan tanah biasa ditutupi lumut dan rerumputan. Mobilnya melaju, menembus kabut tipis yang kini berwarna putih bersih. Kabut itu perlahan menipis dan Handoko melihat jalanan hutan yang familiar di depannya. Pohon-pohon penanda, seperti pohon beringin kembar dan pohon randu besar, ini terlihat jelas di tempatnya. Jalanan itu kembali menjadi jalanan yang ia kenal. Handoko terus mengemudi, tidak menoleh ke belakang. Ia tahu ia sudah berhasil keluar dari kampung pocong. Jantungnya masih berdebar kencang, tubuhnya lelah, namun ada perasaan lega yang luar biasa. Ia berhasil selamat. Namun, saat mobilnya hampir keluar dari hutan, tepat di dekat papan nama selamat jalan dari hutan rimba, ia melihat sesuatu di spion tengah. Sesosok pocong berdiri tegak di tengah jalan di belakang mobilnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Dan di samping pocong itu, ia melihat sebuah boneka kain kecil yang usang tergeletak di tengah jalan, seperti boneka untuk anak-anak. Handoko sontak menginjak rem. Mobilnya berhenti mendadak. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Jalanan itu kosong, hanya ada pepohonan dan kabut tipis yang mulai menghilang. Boneka itu juga sudah tidak ada. Handoko menghela nafas. Ia tahu itu adalah pesan dari mereka. Ia melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Pikirannya kalut. Apa makna semua ini? Kenapa ia dibawa ke sana? Apa yang mereka inginkan? Setibanya di pasar, Handoko menjajakan dagangannya seperti biasa. Namun ia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian semalam. Ia merasa ada yang berbeda pada dirinya, seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di kampung itu. Sore harinya, saat Handoko pulang, ia menceritakan semuanya kepada Bu Siti. Istrinya mendengarkan dengan serius, wajahnya pucat pasi. Mungkin mereka mencoba memberitahukan sesuatu, Pak, kata Bu Siti dengan suaranya yang pelan. Atau mereka membutuhkan sesuatu? Handoko hanya menggelengkan kepala. Ia tidak tahu, namun ia yakin kejadian semalam adalah peringatan. Ia tahu ia telah diizinkan kembali, namun ia tidak tahu sampai kapan mereka akan membiarkannya. Ia tahu kampung pocong itu akan selalu ada di sana menunggu jiwa-jiwa tersesat lainnya, dan ia tidak akan pernah melupakan teror yang ia alami. Sejak malam itu, Handoko tidak pernah lagi berani melewati jalan hutan sendirian di malam hari. Ia memutuskan untuk mengubah rutinitasnya.
ia akan berangkat lebih awal sebelum matahari terbenam, atau ia akan mencari teman untuk menemaninya jika terpaksa harus lewat malam hari. Ia menjual sayurannya di pasar yang lebih kecil di desa tetangga, meskipun keuntungannya tidak sebesar di pasar induk. Ia tidak lagi mengejar kekayaan. Yang terpenting baginya adalah keselamatan dan ketenangan jiwa. Meskipun sudah tidak melewati jalan hutan itu lagi, teror itu tidak sepenuhnya hilang. Setiap malam Jumat Kliwon, Handoko akan mendengar suara sayap mengepak yang samar dari jauh, atau aroma melati yang dingin tiba-tiba tercium di sekitar rumahnya. Terkadang ia akan terbangun dari tidur karena mendengar bisikan-bisikan lirih yang mirip dengan yang ia dengar di kampung pocong, seolah mereka masih memanggilnya, mengingatkannya akan keberadaan mereka. Ia juga sering melihat gagak hitam bertengger di atap rumahnya, atau terbang melintas di atas kepalanya, menatapnya dengan mata tajam, seolah mereka adalah pengingat dari perjanjian tidak terlihat. Handoko tahu pengalaman itu akan menghantuinya seumur hidup. Warga desa tepi sering berbisik tentang kampung pocong di dalam hutan. Mereka bercerita tentang pengendara yang tersesat, tentang penampakan pocong, dan tentang bau melati yang tiba-tiba muncul di jalan hutan. Namun, tidak ada yang tahu persis di mana letak kampung itu atau siapa penghuninya. Hanya Handoko yang tahu kebenaran mengerikan itu. Ia telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Handoko pun kini menjadi pribadi yang lebih religius, lebih sering berdoa dan bersedekah. Ia sadar hidup itu bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang menjaga hati dan menjauhi hal-hal gaib. Ia telah mendapatkan pelajaran berharga yang ia bayar mahal dengan rasa takut dan trauma yang mendalam. Ia adalah saksi hidup dari keberadaan kampung pocong, sebuah tempat di mana jiwa-jiwa tersesat menemukan tempat peristirahatan terakhir mereka, menanti jiwa-jiwa lain yang akan bergabung.